Dunia mualaf. Khazanah. Mualaf. Bersyahadat tanpa paksaan, mualaf Juliane Froisset, Islam agama yang rasional. Juliane Froisset masuk Islam setelah lama belajar agama ini. Red, Nasih Nasrullah. Rep, Ratna Ajeng Tejo Mukti. Juliane Froisset. Mualaf Juliane Froisset masuk Islam setelah lama belajar agama ini. Republika, Ko, Ide Jakarta Juliane Froisset, 26 tahun, wanita yang berasal dari Norwegia ini berkenalan dengan suami muslimnya 10 tahun lalu. Namun memutuskan menjadi seorang muslim dan menikah dengannya adalah keputusan pribadi tanpa paksaan siapapun. Sebelum memeluk Islam 5 tahun lalu Froisset mempelajari Islam selama 9 bulan. Sumber utama yang penting bagi dia untuk mempelajari agama adalah kitab suci, yakni Al-Quran. Dalam akun YouTube pribadinya, Froisset berbagi kisah perjalanannya menjadi seorang muslim. Dia mengakui butuh waktu untuk meyakini diri bahwa Islam adalah agama yang benar. Kedua orang tuanya merupakan penganut agama yang taat. Meski demikian, tidak seperti penganut agama lainnya, dia dan keluarga terpaksa tidak melaksanakan ibadah di rumah ibadah. Ayahnya adalah seorang tentara yang harus bertugas untuk penyelamatan. Sehingga dia harus bermukim di asrama khusus tentara. Aku hanya bisa mempelajari agama ketika sekolah minggu, ujar dia. Saat masih anak-anak pernah satu ketika dia mempelajari kitab suci pada agama terdahulu. Bahwa dalam kitab itu disebutkan bahwa Nabi Isa berdoa dengan tersungkur bersujud. Aku sempat berpikir mengapa kini agamaku tidak mengajarkan cara ibadah yang sama dengan Isa sesuai dalam kitab suci, hanya saja pemikiran ini tak sempat saya pertanyakan kepada siapapun, tutur dia. Pemikiran itu pun terbawa hingga dia dewasa. Baru setelah bertemu pria yang kini menjadi suaminya, dia sering bertukar pikiran. Sehingga Froisset pun banyak membaca Al-Quran terutama kisah-kisah para Nabi Allah SWT. Lagi-lagi dia pun membandingkan antara kisah Nabi dalam kitab suci agamanya terdahulu dengan Al-Quran. Beberapa kisah yang menurutnya tidak masuk akal. Beberapa kisah Nabi di agama lampaunya menggambarkan sosok yang melakukan banyak dosa. Sebutlah Nabi Daud, di agama lamanya disebutkan bahwa sebelum bertaubat, dia pernah memperkosa dan membunuh seorang wanita. Demikian juga Nabi Nuh akibat anaknya durhaka dan tenggelam, dia pun mabuk-mabukkan dengan alkohol. Padahal jelas di dalam kitab suci, bahwa minum alkohol itu diharamkan. Berbeda saat membaca Al-Quran, seluruh nabi yang dikisahkan memiliki perangai mulia. Contohlah Nabi Daud yang sepanjang hidupnya terus melantunkan zikir kepada Allah SWT. Sehingga kitab Zabur yang diturunkan padanya pun banyak berisi tentang puji-pujian untuk Allah SWT. Selama 9 bulan lamanya dia memperdalam pemahamannya tentang Islam. Dan dia meyakini bahwa Islam adalah agama yang logis. Bahwa semua kisah dalam Al-Quran dapat dijadikan pelajaran dan masuk akal. Ini karena banyaknya pertanyaan tentang kehidupan, mampu Al-Quran jawab meski dia tidak bertanya kepada ulama. Seandainya engkau, Muhammad, bisa baca tulis sebelum Al-Quran, pastilah diragukan oleh orang-orang yang menolak keberadaan Al-Quran sebagai wahyu.